Seorang perempuan usia 27 tahun, hamil 8 bulan datang ke PMB mengeluh perdarahan dan nyeri pada bagian perut bawah. Dari hasil anamnesanya, tampak darah berwarna merah kehitaman, kemudian keringat dingin, nyeri perut menetap. Hasil pemeriksaan diketahui bahwasannya tekanan darah itu turun 90/60, nadinya 100 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, kemudian pernapasan 28 kali per menit, palpasi perut keras, kemudian diketahui DJJ tidak teratur dengan jumlah 170 kali per menit. Kemudian dan kepala belum masuk pintu atas panggul. Nah, di dalam kasus ini ada pertanyaan, apakah tindakan segera yang tepat dilakukan? Ada 5 option, ada yang A rujuk, B pasang oksigen, C pasang tampon, D pemasangan infus, dan E posisi Trendelenburg. Nah, dari kelima ini semua yang dilakukan itu benar untuk kasus di atas, tetapi kita akan memilih mana yang paling tepat di antara kelima ini. Nah, sebelum kita jawab, maka kita akan bahas satu persatu per poinnya. Kita langsung ke pembahasan di slide yang kedua. Tadi pertanyaannya adalah tindakan, berarti ada hal yang harus segera dilakukan terkait kasus, karena kalau kita lihat dari kasusnya, ini diagnosisnya adalah bisa kita tentukan, dilihat dari tanda gejalanya ini mengarah ke solusio plasenta. Nah, di mana solusio plasenta itu terjadi pelepasan plasenta pada saat bayi belum lahir, dengan ditandai adanya darah yang berwarna kehitaman, kemudian tekanan darah yang turun, nyeri perut yang menetap, dan terjadi fetal distress atau DJJ yang tidak teratur. Nah, kalau kita sudah ketahui bahwasannya di dalam kasus dia diagnosisnya adalah solusio plasenta, maka kita langsung mengarah ke tindakan, karena pertanyaannya adalah tindakan, dan kita akan pilih mana tindakan yang paling tepat untuk menjawab tersebut. Nah, kalau kita lihat dari option, ada 5 option, maka tindakan yang pertama dilakukan itu adalah pasang oksigen. Kenapa pilihannya pasang oksigen? Nah, kalau kita analisis dari kasus, ya diketahui bahwasannya di kasus itu janin sudah mengalami fetal distress. Kita bisa tentukan kenapa dia mengalami fetal distress, karena DJJ-nya sudah 170 kali per menit dan tidak teratur. Nah, kita ketahui bahwasannya DJJ janin itu normalnya adalah 120 hingga 160 kali per menit. Karena dia sudah mencapai 170 kali per menit dengan tidak teratur, maka untuk menyelamatkan supaya bayi tidak mengalami fetal distress ataupun tidak mengalami kematian dalam kandungan janin tersebut, maka harus dilakukan pasang oksigen agar suplai oksigen menuju ke dalam tubuh bayi ataupun ibu tersalurkan. Nah, kenapa kita tidak langsung merujuk meskipun dia itu di PMB? Nah, kita merujuk pasien meskipun di dalam kondisi gawat darurat, ya, maka harus ada persiapan sebelum merujuk. Misalnya dilakukan infus terlebih dahulu, ya, dilakukan infus, dilakukan pemasangan oksigen. Tetapi kalau kita melakukan rujukan langsung tanpa dipasang oksigen, tanpa diinfus dengan kondisi pasien yang gawat darurat, maka bisa membahayakan ibu dan janin yang dikandungnya. Sehingga rujuk itu menjadi pilihan yang berikutnya, meskipun ini salah satu pilihan yang benar. Pasang oksigen ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelamatkan janin yang sedang dalam kondisi fetal distress, kemudian kondisi pernapasan ibu yang tidak stabil. Pasang tampon. Nah, pada kasus tampon juga bisa dilakukan pemasangan karena terjadi perdarahan, ya. Tetapi dipasang tampon kita membutuhkan waktu untuk mengambil tampon dan sebagainya untuk proses pemasangan. Pasang infus benar. Apabila kasus ataupun kondisi pasien sedang di kondisi perdarahan, maka infus perlu dipasang untuk menstabilkan kondisi ibu. Tetapi sebelum melakukan pemasangan infus, karena kondisinya sangat gawat darurat untuk janinnya, maka pasang dulu oksigen, baru tindakan berikutnya adalah pemasangan infus. Nah, kenapa kita tidak melakukan posisi Trendelenburg? Ya, posisi Trendelenburg itu di mana posisi kepala jauh lebih rendah dibandingkan dengan posisi kaki. Nah, kita di dalam kasus, ya, diketahui bahwasannya
kasus terjadi penurunan tekanan darah. Nah, kalau misalkan dilakukan posisi Trendelenburg, ini memang benar bisa untuk menurunkan ataupun menstabilkan juga, tetapi sebaiknya dilakukan pemasangan oksigen sebelum dilakukan posisi Trendelenburg. Nah, jadi untuk melihat kasus ataupun menjawab kasus di atas, maka setelah kita lakukan pembahasan, yang paling tepat dilakukan tindakan segeranya adalah yang poin B, yaitu dilakukan pemasangan oksigen.